Sobat Undiksa, Om Swastiastu dan salam harmoni. Berjumpa bersama saya Okta Satriani dalam Bincang Ganesha. Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng menemukan sekitar 355 siswa SMP di Kabupaten Buleleng yang mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, dan berhitung atau calistung. Nah, untuk merespon hal tersebut, Universitas Pendidikan Ganesha melalui FIP Undiksa merancang sebuah program pendampingan intensif bagi siswa tersebut bersama dengan Pemkab Buleleng. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut pengalaman mahasiswa di lapangan terkait program ini, di sini saya sudah bersama Ardi Sulistiawan Putra atau yang biasa kita sapa dengan Ardi. Halo Ardi, selamat pagi. Selamat pagi, Okta. Bagaimana kabarnya hari ini, Ardi? Astungkare dalam keadaan yang sangat luar biasa. Oke, nah untuk pertama nih, apa aja sih kesibukan Ardi belakangan ini kalau boleh tahu? Jadi sebagai seorang mahasiswa gitu ya, tentunya ya kesibukannya yang pertama kuliah gitu. Kuliah ada tugas-tugas banyak gitu ya, observasi ke lapangan, tugas-tugas mata kuliah dan lain sebagainya. Kemudian ada juga membantu orang tua di rumah, dan yang sedang saya laksanakan sekarang itu ada ikut program pelatihan membaca namanya yang diselenggarakan oleh FIP Undiksa. Oke, jadi lumayan produktif ya Ardi ya belakangan ini. Nah, terkait tadi Ardi berkata mengikuti program pendampingan membaca. Nah, kalau boleh tahu, apa sih alasan Ardi mau untuk turut serta dalam program ini? Oke, jadi alasan saya kenapa ikut serta gitu ya dalam program ini, walaupun ya jika kita lihat program ini sangat banyak sekali kegiatannya gitu ya, sekian bulan kita melakukan pelatihan, kemudian melatih anak-anak di sekolah menengah pertama atau di SMP. Itu yang pertama tentunya karena saya memang sangat terpanggil gitu Okta ya, sebagai seorang calon tenaga pendidik. Karena saya kebetulan dari Prodi PGSD dan teman-teman yang ada di rumah yang ikut juga kegiatan atau program ini tentunya dari keguruan gitu ya. Itu pasti akan terpanggil melihat permasalahan yang sangat hangat dibicarakan di Kabupaten Buleleng khususnya. Apalagi sedang viral sekian ratus anak di Kabupaten Buleleng tidak bisa membaca. Ya, saya bersama teman-teman di FIP Undiksa terpanggil untuk menanggulangi permasalahan itu. Jadi banyak sekali teori-teori, kemudian segala macam yang sudah kita pelajari di perkuliahan, itu sekaranglah saatnya kita mengimplementasikannya untuk membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian alasan yang lain juga karena dengan mengikuti program ini atau pelatihan ini, saya rasa saya dan rekan-rekan dari keguruan itu selangkah lebih maju lah istilahnya. Dimana tentunya nanti ketika kita sudah tamat dari jenjang S1 ini, pasti kita akan mencari pekerjaan berupa tenaga pendidik gitu ya, sebagai seorang calon tenaga pendidik gitu. Ya mau tidak mau pasti akan mendapatkan permasalahan-permasalahan serupa di lapangan. Misalnya saya di PGSD nih ya, nanti ketika saya keluar dari FIP Undiksa sudah mendapatkan gelar sarjana, saya menjadi seorang guru SD, tentunya saya akan mendapatkan masalah seperti ini. Nah, karena sudah sekarang saya ikut gitu ya, saya lebih awal tahu bagaimana cara menanggulanginya. Ya ketika saya mendapatkan masalah serupa di SD nanti, ketika menjadi seorang guru ya saya sudah bisa menanganinya seperti itu. Kemudian alasan yang terakhir, karena ini kuat banget, istilahnya seperti filosofi yang sangat saya senangi lah dari agama Hindu gitu. Jadi ada namanya filosofi karma pala gitu. Jadi apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai, apa yang kita tanam itu yang kita petik. Seperti misalnya kita nanam mangga nih ya, maka ya yang kita petik juga nanti akan mangga karena dia akan tumbuh gitu. Nggak mungkin dong kita menanam mangga tapi yang kita petik semak belukar. Sama halnya dalam konteks ini, kita menanam kebaikan, kita membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan persoalan keterlambatan siswa dalam membaca, menulis, berhitung ya. Astungkare nanti di kemudian hari kita juga dikelilingi hal-hal baik seperti itu. Oke, bagus sekali ya, mulia sekali ya hatinya Ardi. Jadi mengikuti program ini memang dari hati, memang tulus untuk membantu seperti itu ya Ardi. Nah, karena ini kan programnya kalau didengar-dengar cukup lama ya berjalannya. Mungkin sudah mulai juga berjalan di lapangan, betul sudah. Ardi? Oke, mungkin bisa diceritakan ke kita semua bagaimana sih jalannya program ini di lapangan. Mungkin tindakan pertama yang dilakukan dari pihak kita sebagai pihak FIP sebagai penyelenggara program, turun ke lapangan pertama
pertama itu apa saja, mungkin bisa diceritakan Ardi. Oke, jadi program ini itu didasari dari berita viral gitu ya, yang mungkin teman-teman di rumah udah tahu, di mana sekian ratus orang siswa SMP di Kabupaten Buleleng itu mengalami keterlambatan dalam hal keterampilan dasar membaca, menulis, dan juga berhitung. Nah, mungkin menurut saya bukan di Singaraja aja ya, tapi di kabupaten-kabupaten lain pasti ada tentunya. Tapi ya karena kita sebagai sebuah kota yang mendapat gelar kota pendidikan gitu ya, tentunya tidak elok memiliki siswa SMP apalagi tidak bisa atau keterlambatan dalam hal kemampuan dasar menulis, berhitung, dan juga membaca gitu. Nah, dari berita viral itu, Bapak Dekan kami beserta Pemkab Buleleng, FIP Undiksa, dan Pemkab Buleleng itu bekerja sama untuk melakukan sebuah program pelatihan untuk anak-anak yang mengalami keterlambatan itu tadi. Jadi di setiap SMP di Kabupaten Buleleng itu disaring berapa siswa yang mengalami keterlambatan dalam hal membaca, menulis, berhitung. Kemudian setelah didapatkan data ya, misalnya di SMP A itu sekian, SMP B sekian, SMP C sekian, nanti kita dibagi dari FIP Undiksa, dari semester 6, semester 4, dari program studi PGSD, PG PAUD, BK, dan TP, itu nanti dibagi sekian mahasiswa bertugas di SMP A dengan siswa yang mengalami keterlambatan dalam hal membaca, menulis, berhitung sekian, seperti itu. Jadi itu dia tadi. Oke, berarti disesuaikan gitu ya. Nah, untuk Ardi sendiri mendapat di daerah mana ya, kalau boleh tahu? Untuk saya sendiri, pertama kali pemetaan itu mendapatkan di Tejekule. Kemudian karena kebetulan saya tinggal di Desa Temukus, ya lumayan jauh ya. Iya, lumayan jauh dari Temukus ke Tejekule. Akhirnya saya melakukan penukaran dengan teman saya yang dari timur, tapi mendapatkan tugas di barat. Itu saya melakukan penukaran sehingga sekarang saya mendapatkan di salah satu SMP di Kecamatan Banjar. Jadi dekatlah dari rumah saya gitu. Oke, berarti untuk pemetaannya itu fleksibel berarti fleksibel ya, sekali, berarti boleh jadi ditukar sesuai dengan daerah asal begitu. Daerah asal. Benar. Oke. Nah, kan Ardi tadi bilang di daerah Banjar, mungkin untuk itu apakah ada pengalaman tersendiri yang Ardi dapatkan gitu kan? Lumayan Banjar itu lumayan jauh ya. Mungkin bisa diceritakan mungkin dari perjalanan, terus bagaimana saat pertama kali datang ke sekolah, mungkin bisa diceritakan ke kita semua Ardi. Jadi mungkin dari Undiksa, Kecamatan Banjar itu lumayan jauh ya, sekitar 30 menit 1 jam lah. Tapi kebetulan dari rumah saya ya cuma 5 menitan lah gitu ya. Jadi pengalamannya ketika saya mengikuti program ini pertama kali itu pasti sedikit shock gitu ya, karena waduh anak SMP nih nggak bisa mengalami kesulitan gitu ya, kesulitan dalam membaca, menulis, berhitung gitu. Bisa nggak ya saya menanggulangi mereka? Tapi karena saya kebetulan khususnya di PGSD ya, tentunya sebelum-sebelumnya saya hanya terjun ke sekolah dasar saja. Sekolah dasar yang notabene-nya ketika kita memberikan sebuah arahan kepada mereka, mereka masih percaya-percaya aja gitu. Tapi ketika sudah di SMP, ternyata sangat berbeda, Okta. Jadi mereka itu sudah memiliki pemikiran-pemikiran yang kritis. Ketika kita kasih tahu A, mereka pasti akan nanya, kenapa kok A? Ketika kita kasih tahu B, nanya lagi kenapa kok B? Dijawab karena B ini adalah C, mereka nanya lagi kenapa C gitu. Jadi ya kita harus benar-benar intens cari alasan ya supaya mereka itu bisa percaya pada kita, kemudian mereka bisa nurut sama kita ketika kita ajar. Apalagi kebetulan di sekolah saya itu ada 4 siswa yang mengalami kesulitan membaca, menulis, berhitung. Jadi di handle oleh 5 mahasiswa dari FIP Undiksa, saya dan juga rekan-rekan saya. Jadi itu yang pertama, kita melakukan asesmen diagnosa dulu supaya kita mengetahui di level mana sih siswa-siswa ini gitu. Nanti kalau misalnya siswa tersebut sudah dikatakan parah ya seperti itu, nanti mungkin bisa dibawa ke sekolah luar biasa. Khusus untuk siswa berkebutuhan khusus gitu. Oke, berarti tantangannya cukup menantang gitu ya Ardi, karena sudah di tingkat sekolah menengah gitu ya. Nah, mungkin untuk strategi nih, karena kan beda ya strategi mengajar anak sekolah dasar dengan anak sekolah menengah. Mungkin dari Ardi bersama tim-tim di sekolah yang Ardi dapatkan, apakah ada strategi khusus untuk membantu mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut? Jadi strategi khusus dari kami sih mengikuti ya, bagaimana mau siswa gitu. Sekarang misalnya pertama kali kita ajak belajar mengenal huruf gitu ya, karena
mengalami kesulitan membaca, sudah tentu mereka belum mengenal huruf. Kita ajak mengenal huruf dulu. Kita tanya, adik mau belajar lewat apa? Mau lewat online? Kita buatkan dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada atau web-web yang ada, atau mungkin secara konvensional, secara langsung gitu ya. Misalnya kita tuliskan di dalam buku gitu. Ya beragam sesuai dengan minat belajar dan gaya belajar mereka. Ada yang memilih menggunakan aplikasi-aplikasi mereka belajar, kemudian ada juga yang memilih menggunakan metode konvensional itu tadi. Nah, jadi kita memfasilitasi sekali apa saja yang mereka mau ya kita turuti gitu ya, supaya mereka merasa nyaman dan tidak terdiskriminasi gitulah istilahnya. Dan kita juga menyiapkan ruangan yang khusus gitu, Oktaya bersama sekolah yang ada di Banjar itu sebagai tempat saya melakukan pendampingan agar nanti tidak dilihat, karena mereka sedikit malu gitu ya dengan teman-teman sebayanya yang teman-teman sebaya sudah lancar sekali, sedangkan mereka ini masih belum gitu. Tapi itu dia tadi, kami sangat memfasilitasi apapun yang mereka mau, dan pihak sekolah pun mau gitu ya, mau memberikan kami kesempatan, mau mewadahi kami juga. Misalnya kami perlu apa, itu langsung pihak sekolah sangat cekatan memberikan itu gitu. Oke, berarti saling mendukung ya, baik dari pihak sekolah dan juga pihak dari kampus dari seperti kampus. itu. Nah, untuk program ini sudah berjalan berapa lama ya berarti? Sekitar 2 bulan jalan, Okta, sudah 2 ya, bulan. dari bulan lalu. Oke, apakah sudah ada perubahan nih untuk siswanya? Astungkara dari SMP yang saya lakukan pendampingan dengan rekan-rekan saya sudah ada, walaupun ya belum signifikan banget gitu, tapi sudah mulailah dari awalnya belum mengenal huruf gitu, A, B, C sampai Z itu masih bingung kadang ya, mana A, mana B, mana C, itu saya tanya mereka masih aduh mana ya gitu. Sekarang sudah Astungkara sudah membaca pun sudah, walaupun masih mengeja tapi sudah ada peningkatan gitu. Ya, setidaknya di 2 bulan ini adalah peningkatan, ada peningkatan. Gitu ya, Ardi. Nah, apakah ada nih momen yang berkesan gitu buat Ardi, baik itu momen lucu atau ternyata itu menyentuh gitu buat Ardi, mungkin bisa diceritakan juga untuk kita di sini. Oke, jadi momen menyentuhnya itu kebetulan 2 hari yang lalu nih saya melakukan pendampingan. Jadi saya seminggu itu melakukan 2 kali pendampingan ya. Hari Senin, Selasa, atau nanti fleksibel sesuai dengan perkuliahan kami di FIP gitu. Jadi kami itu dari berbagai prodi di FIP kan tentunya berbeda jam kuliahnya. Kapan kita ada waktu senggang, di saat itu kita ke sana. Ya penting 1 minggu itu 2 kali. Dan kebetulan 2 hari yang lalu saya ke SMP, sampai di parkir, saya nunggu teman-teman. Kemudian ada 2 atau 3 ya kalau nggak salah, 3 orang guru yang mendatangi kami. Nah, terima kasih ya, si A sekarang sudah mulai lancar membaca, seperti itu. Nah, di sana saya sangat merasa tersentuh gitu ya, akhirnya apa yang saya lakukan itu berguna. Sebenarnya kalau boleh jujur nih Okta ya, pertama kali mendengar ada isu seperti ini, bahwa kita akan melakukan program ini, saya sangat pesimis gitu. Bisa nggak ya nanti saya mengajar mereka gitu, notabene-nya saya pergi SD, saya mengajar di SMP, kemudian bisa nggak ya saya membagi waktu gitu. Tapi dengan apa yang sudah berjalan dan apa yang sudah diberikan apresiasi oleh guru 2 hari yang lalu itu, saya di rumah sangat berpikir gitu, waduh akhirnya apa yang saya lakukan berguna gitu. Dan tentunya dari siswa juga sempat bilang ke saya, Kak makasih ya sudah mengajar saya membaca, menulis, berhitung. Kalau bukan kakak siapa? Kebetulan orang tua saya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis gitu, artinya buta huruf itulah ya, tidak bisa membaca, menulis. Jadi mereka di rumah itu ya tidak ada yang mengajari kecuali di sekolah gitu. Ya mereka sangat berterima kasih sekali. Di sana sih saya sangat tersentuh gitu. Berarti bukan cuman siswanya yang merasakan dampak dari program ini, tapi juga gurunya gitu ya, dan kitanya pun merasakan ya, karena kita mendapat pengalaman seperti itu ya Ardi. Jadi berarti program ini benar-benar banyak sekali manfaat untuk semua orang bahkan begitu ya. Nah, mungkin terakhir nih Ardi, mungkin dari Ardi ada pesan untuk siapapun yang mendengarkan podcast kali ini, mungkin untuk anak-anak, untuk guru, atau untuk sekolah, mungkin bisa disampaikan Ardi. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah, semua yang sedang menonton gitu ya, ayolah kita bersama-sama bekerja sama gitu ya.
kerjasama menyukseskan program ini. Walaupun yang di rumah tidak ikut, tapi setidaknya bisa membantu kami dengan mendukung gitu ya. Jangan sampai saling hujat. Dan karena disayangkan kali, saya pernah lihat di salah satu aplikasi gitu ya, media sosial, ketika ada berita ini kami terjun, kami dihujat habis-habisan, bisa nggak ya kalian ini? Itu sangat mematahkan hati sekali gitu. Ya setidaknya dukunglah kami gitu Okta ya. Dukunglah kami bersama-sama. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menyelesaikan permasalahan ini. Buat orang tua yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu menyenggangkan waktu untuk anak, karena ini sangat penting sekali. Anak di sekolah dari jam 7 hingga jam 12 itu hanya beberapa jam. Beberapa jamnya lagi yang lebih banyak itu adalah di rumah. Jadi ya walaupun orang tua sibuk gitu Okta ya, sibuk kerja, sibuk cari nafkah, tapi luangkanlah waktu untuk anak gitu. Kasihan anaknya nanti seperti sekarang mengalami kesulitan ini ya, yang disusahkan bukan anak saja tapi semua pihak gitu ya. Kita bersama-sama melakukan kerjasama, orang tua juga, kita yang ada di rumah, kita membantu jika mungkin kita menemukan gitu. Dan yang terpenting buat teman-teman yang sudah mengikuti program ini, terima kasih banyak. Saya mewakili VIP gitu ya, mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena sudah mau mengikuti program ini, tentunya dengan tulus ikhlas. Mengabdi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kita sudah belajar menjadi seorang pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Keren sekali ya, benar sekali yang seperti yang diungkapkan Ardi. Kita walaupun terlihat kecil, tapi ini ternyata makna berjasa banget untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Seperti itu Ardi ya. Oke, terima kasih banyak Ardi untuk sharingnya hari ini tentang pengalamannya, begitu ya Ardi. Jadi demikianlah perbincangan kita dengan Ardi hari ini terkait pengalaman dia saat mengikuti program pendampingan membaca untuk anak SMP di Kabupaten Buleleng ini. Semoga kisah dari Ardi ini bisa untuk menginspirasi kita semua untuk lebih peduli lagi dan juga turut serta dalam upaya mencerdaskan anak bangsa. Oke, kalau begitu sahabat Undiksa, terima kasih telah mengikuti kami dalam Bincang Ganesa hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Okta pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om, dan salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh